crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Masuk. Oke, selamat siang semua adik-adik. Kabar baik semua, Bo? Baik, Kak. Oke. Kupangnya cukup panas untuk kelas ini ada AC yang begitu dingin. Oke, pas ini senang sekali masuk kelas ini. Oke, sebelum kita memulai segala rangkaian kegiatan kita pada hari ini, Pak minta ini Aji, apa namanya? Siapa? Aji siapa ini? Yoi, Pak. Yoi, tolong pimpin kita dalam doa. Baik. Dalam kita berdoa. Masih kami dari tempat kami berasal sampai pada hari ini, semoga kita mendapat rezeki, semoga berkah dari pasangan kami. Kami puji kita sepanjang selalu. Amin. Oke, sebelum kita pada materi layanan pada hari ini, kamu absen. Pertama, Joaquinus de Bertade. Fans MU ya? Di Liga Inggris. Fans MU, Pak. Oh, batas suka dia makin setan merah. Kalau di Liga Inggris saya. Sudah, pas. Ini yang berikut, Simon Petrus Mariano Tokan. Lalu hari, Pak. Ada. Tampilan kamu saya suka. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Katarina Tawa. Adit, Pak. Oke. Fransi Tauna. Adit, Pak. Nona sama? Gitu. Oh, ya. Oke. Ini Justina Penidai. Adit, Pak. Oke. Bagus Arianto Kaledara. Sakit. Siapa? Lambung. Lambung. Iya. Mama terlambat, Pak. Dia terlalu banyak makan yang aneh-aneh. Kurang ajar. Ini Patricia Junus Rogere. Sakit. Sakit dia. Dia sakit apa dia? Dia banyak begadang, Pak. Ya? Banyak organisasi ini begadang terus. Iya, Pak. Dia yang kurang mengenali sebuah. Oke, kita harus doa mereka biar mereka cepat sembuh ya. Adit, Pak. Sini ada grup kelas kan? Ada. Memang dia ini setan merah deh. Adik, tolong jangan terlalu ketawa. Kita masih panjang kegiatan kita. Iya, Pak. Oke. Iya. Baik, di sini Pak akan memberikan layanan mengenai tentang observasi garing. Jadi observasi garing ini menurut Pak itu ada sebuah proses pencatatan, proses analisis, proses pengamatan terhadap suatu karya. Menurut Anda di sini observasi garing apa? Yoi. Kalau menurut saya observasi garing itu adalah mencari tahu, menganalisis untuk karir untuk kedepannya. Menurut Aisita, observasi garing itu apa? Menurut saya, Pak, observasi garing itu proses pengamatan, proses menganalisis bahan, dan juga proses mencari tahu tentang suatu bidang yang ingin kita tuju, suatu tujuan karir yang ingin kita capai. Oke, tepat sekali. Observasi karir itu proses pengamatan, menganalisa. Karena karir itu kita harus amati dulu. Itu pentingnya observasi. Kenapa harus dikaitkan karir dengan observasi? Yang berikut sini Pak menjelaskan tentang tujuan observasi. Tujuan observasi karir itu memahami dunia kerja. Karena observasi karir itu tidak lain dari mengamati, analisa. Berarti kita juga harus memahami dunia kerja. Ada yang bisa kasih contoh perspektif kalian mengenai tentang memahami dunia kerja itu seperti apa? Coba. Yoi. Kalau menurut saya, kalau dunia kerja itu usaha kompleks, Pak. Dunia kerja itu tidak selalu kita pikirkan bahwa dunia kerja itu indah, padahal dunia kerja itu banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Kita punya banyak sekali dunia kerja itu. Itu pentingnya memahami dunia kerja. Yang berikut tujuannya itu mengenai keterampilan yang dibutuhkan berbagai profesi. Karena dengan kita mengobservasi karir, mengamati, menganalisis karir, kita bisa mengetahui
kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam di berbagai bidang profesi. Oke, jadi itu. Yang berikut dari itu, tujuan observasi karir itu agar kita bisa menilai atau mengetahui dan bisa menyesuaikan minat dan bakat kita nanti pada karir yang kita akan pilih. Karena observasi karir kita kembali dari proses pengamatan. Pengamatan ini bisa juga digunakan untuk memahami diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri, sehingga di kemudian hari itu tidak tersesat dalam memilih karir. Yang berikut ada manfaat observasi karir, yaitu membantu perencanaan karir. Ini sama sih, ini saling terkait semua. Pada observasi karir tadi kan proses pengamatan, analisa, pencatatan dan lain sebagainya. Jadi kenapa dia bisa membantu perencanaan karir? Karena itu, karena kita menentukan karir itu bukan sekedar instan. Kita harus amati dulu berbagai macam latar belakang dari karir yang kita pilih, apakah sudah sesuai dengan kita punya minat dan bakat dalam diri, sehingga karir yang kita pilih ke depannya itu istilah tidak ada kata menyesal dalam diri. Begitu kata Yon. Yang berikut itu memberikan wawasan tentang pekerjaan sesuai dengan potensi diri. Oke, karena dengan observasi karir, pengamatan. Kalau kita amati pasti kita dapat ilmu. Tidak mungkin kita mengamati, misalnya saya mengamati kata Yon, pasti ada saya dapat. Bisa mengamati kata Yon dari SMU, sama wah ini anehnya berarti dia orangnya sulit untuk menerima ini apa, pendapat orang lain, sukanya berdebat. Kan dia SMU kan gitu. Saya tanya, oke. Yang berikut meningkatkan kesadaran diri tentang pilihan karir. Ya. Di sini yang berikut akan membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan observasi karir. Yang pertama itu menentukan tujuan. Apa yang ingin dipelajari? Tujuan itu penting dalam memahami dalam menentukan observasi karir. Iya, itu penting tujuan. Karena kalau tidak ada tujuan, buat apa kalian mencari ini yang karir? Nanti ujungnya tersesat, menangis, menyesal, dan sebagainya. Yang berikut itu menyiapkan rencana. Dia menentukan tujuan. Oke, pasti dalam observasi karir kalau kita ini apa menentukan tujuan, pasti ada harus menyiapkan rencana. Tapi guna apa kalau kita menentukan tujuan dalam karir itu tidak ada perencanaan? Perencanaan ini bisa berbagai macam struktur ini persiapan kita dalam untuk menyukseskan karir tersebut sehingga tidak tersesat di kemudian hari. Yang berikut mengumpulkan data. Ini tolong jangan ketawa ya. Jadi dalam perencanaan karir kita tidak hanya menentukan rencana, struktur dan lain sebagainya, pasti harus mengumpulkan data untuk memperkuat penentuan karir kita. Kita harus amati kita saling paham misalnya tentang karir yang kita tuju itu agar kita bisa lebih menggali lebih dalam karir tersebut. Jangan kita lupa pula kita harus menganalisis hasil tersebut. Karir ini kalau kita rencanakan karir pasti harus ada data dan data tersebut izin berapa? Izin sekarang. Ada kalau sebentar. Oke, lanjut. Mohon maaf. Oke. Jadi kita harus analisis hasil. Guna apa kita mencari data dan kita analisis nanti pokoknya sia-sia. Oke. Laporan observasi. Jadi dalam perencanaan karir kita tuh kalau soal habis analisis data, kalau sudah mengumpulkan data, sudah menstrukturkan perencanaan, kita akan membuat laporan. Jadi dari awal tadi kita sudah menentukan tujuan, struktur perencanaan, sudah buat dia punya kita kumpul data, analisis, pasti terakhir kita harus membuat dia punya laporan hasil observasi. Sebagai istilah apa ya dia punya sebagai bahan kita itu aset. Apa yang sudah kita buat itu harus jadikan aset. Jangan membuat dia menjadi sia-sia, kita lepas begitu saja. Ya. Oke. Dan dalam observasi karir ada pertama. Tentang yang pertama kita
Jadi ketika kita kan observasi karakter itu pengamatan, analisis, dan dia juga itu harus ada perencanaan, harus tujuan pasti dalam apalagi tadi pengumpulan data. Pengumpulan data itu bisa dengan mengumpulkan data tidak bisa kita buat saja. Kita pasti harus mengiringi apalagi tak hanya observasi karakter untuk mengkaitkan dengan kata yang membuat skripsi. Orang itu kalau analisis data tidak akan pergi di tempat saja. Orang harus kirim berbagai macam data, dan itu pasti ada selalu keterbatasan akses. Yang berikut adalah kurangnya keterampilan observasi. Tantangan ini, terkadang untuk orang itu pasti selalu ada. Tidak ada orang yang sempurna di muka bumi ini. Betul. Kurangnya keterampilan observasi karena tentang ini. Kenapa dia menjadi tantangan? Karena kalau dia kurangnya keterampilan observasi, karena sulit sekali mengamati akan hasil-hasil data yang diperoleh. Karena itu kurangnya keterampilan. Kenapa kurangnya? Kurangnya wawasan. Hal itu harus menggali, sekolah aja lebih banyak. Yang berikutnya itu adanya kesulitan menjangkau pemain profesional tertentu. Kalian itu harus belajar membangun relasi dengan profesional, orang-orang yang tingkat di atas kalian. Jangan gengsi hanya untuk menyelesaikan diri itu, jangan. Karena observasi ini suatu proses pengamatan. Kalian itu kalau kamu jangan belajar sendiri, harus butuh bantuan dari orang lain, pendapat dari orang lain, dari profesional. Karena orang mempunyai pengalaman kalian. Hambatan dalam observasi. Yang pertama adalah resistensi dari pihak observasi. Yang berikut itu ada keterbatasan biaya dan waktu. Itu biaya dan waktu itu harus, kalau mau observasi itu salah satu hal yang harus dikorbankan dalam diri. Kalau mau ambil, kalau misalnya mau membuat pengamatan, proses pengamatan dan sebagainya itu kalian harus rela itu. Yang berikut kurangnya pengetahuan tentang bidang karir. Ini itu sih terkait dengan pertanyaan tadi yang mengenai tentang kurangnya keterampilan observasi. Kurangnya pengetahuan tentang bidang karir. Kalau kalian kurang tentang pengetahuan tentang bidang karir, bagaimana kalian mau melakukan observasi? Coba. Sedangkan pengetahuan dasarnya saja kalian tidak tahu. Jadi itu pentingnya pengetahuan. Gali dulu dasarnya, baru melakukan hal tersebut. Yang berikut ada solusi dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang tadi. Gunakan jaringan profesional, bunyi dari kenalan dari terkait. Itu tersedia. Belajar dari profesional. Perbanyak relasi, perbanyak jaringan dengan orang di luar. Ya, sama. Itu, harus perbanyak jaringan. Yang berikut tingkatkan keterampilan observasi, ikuti pelatihan observasi. Banyak webinar, banyak workshop yang membahas tentang observasi karir, pelajaran karir dan lain sebagainya. Ikut pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan kalian dan kalian lebih kesana di dalam melakukan observasi karir, mengamati karir kalian untuk menentukan karir mana yang akan kalian lakukan. Yang terakhir itu mengenai solusi itu siapkan informasi dan pahami lebih lanjut tentang tempat informasi. Jadi kalian harus siapkan informasi, tampung segala informasi, buat analisis dia, sehingga mempermudah kalian dalam menentukan karir. Ini salah satu solusi. Jadi kalau mau diterapkan juga boleh. Karirnya mana? Kenapa boleh? Kamu terus apa? Saya belum sampai titik itu sih. Belum sampai titik itu. Pikirkan karirnya Saya di SMA. Pasti saya akan pikir dengan tapi belum sekarang. Saya ingin menjalani waktu siapa? Ini sebagai bahan motivasi. Jadi ada semua SMA. Jadi harus pentingnya harus memikirkan karir dari sekarang. Pikir memang karir dari sekarang supaya belakangnya itu hanya pentingkan observasi. Jadi pikirkan dulu karir, tampung dulu segala asumsi, pemikiran karir itu apa dan lain sebagainya. Nanti baru terakhir belajar tentang observasi biar lebih matang untuk menentukan karir. Yang terakhir, yang berikut itu evaluasi dalam observasi karir. Kita harus menilai hasil dan metode yang digunakan dalam observasi karir. Yang berikut kita harus mengecek apakah tujuan observasi itu tercapai. Kita harus cek sukses atau tidak kita punya rencana observasi karir tersebut. Jadi
kesimpulan di sini bahwa kalian itu observasi karir itu merupakan suatu pengamatan, analisis, pencatatan dan lain sebagainya. Dengan tujuan observasi ini yaitu kalian bisa menentukan karir kalian lebih matang dan lain sebagainya. Ada berbagai macam tantangan dan hambatan yang kalian akan hadapi dalam melakukan observasi karir. Kalian juga harus bisa mengorbankan waktu, biaya dan lain sebagainya untuk melakukan observasi karir tersebut. Tetapi pasti hasilnya tidak akan mengecewakan karena kalian bisa menentukan karir kalian secara matang. Menurut adik-adik sendiri kesimpulannya, mungkin ada yang bisa tarik kesimpulan dari layanan ini? Jadi dari materi yang sudah Bapak jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa observasi karir merupakan proses penganalisahan dan juga proses pengamatan pilihan karir kami, sehingga dalam menentukan karir ke depannya itu kami tidak merasa kesulitan dan juga kami dapat memantapkan pilihan karir kami sehingga kami bisa mendapatkan kepuasan dalam pilihan karir kami. Oke, jadi kalian di sini Bapak, kalian itu harus mementingkan karir sebagai prioritas dalam kehidupan. Karena kesuksesan kehidupanmu, salah satu kunci kesuksesan kehidupanmu ada di kuncinya pada karir kalian. Jadi amatilah, pikirlah karirmu sematang mungkin agar bisa sukses, biar tidak ada kata menyesal di kemudian hari. Terkadang orang kalau melakukan sesuatu itu pasti istilah dia sudah melakukan pasti ada kenapa saya tidak buat itu? Jangan sampai ada itu. Jadi pikirlah 2 kali lipat terlebih dahulu sebelum melakukan karir dengan cara yang tadi saya sudah jelaskan, ada tentang berbagai macam solusi, gunakan itu sebagai proses observasi karir kalian. Jadi sedikit kata-kata dari Bapak untuk kalian, yaitu jadikanlah setiap langkah kecil yang kalian ambil itu sebagai investasi besar dalam masa depan kalian. Dan juga jadikanlah setiap pengalaman sebagai bagian dari cerita sukses kalian. Oke. Sekian dan terima kasih layanan hari ini dari Bapak. Oke. Saya senang kelas ini semangat sekali, apalagi dengan ada aura fans MU seperti dia. Jadi Pak ini sangat senang. Jadi sebelum menutup segala rangkaian kegiatan kita yang sangat menarik pada hari ini, Pak meminta adik yang main HP itu siapa? Iya Pak. Tokan. Pimpin doa aja. Siapa hari ini? Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu dan membacakan ucapan sukses. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan perlindungan-Mu selama kegiatan layanan kami ini berlangsung. Semoga layanan ini memberikan oleh Pak Jeki terkait karir kami ke depan. Dan semoga apa yang disampaikan dapat kami resapi, kami terima dan dapat berguna bagi masa depan kami. Semua doa dan harapan ini kami aturkan lewat perkataan Yesus Kristus Tuhan kami dan nama Bapa yang bercanda. Terima kasih adik. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa di kemudian hari. Semoga segala apa yang Pak berikan ini berguna bagi observasi perjalanan kalian. See you next time. Selamat tinggal. Terima kasih.